Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 10525715 kelas E1. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS pengantar ilmu komputer. Yang pertama yang akan dibahas saat ini adalah sejarah perkembangan komputer. Sejarah perkembangan komputer adalah suatu uraian atau kajian tentang proses perubahan, perkembangan, dan kemajuan teknologi komputer dari masa ke masa, mulai dari alat hitung hingga menjadi komputer modern yang canggih seperti sekarang. Contoh perkembangan teknologi komputer, dengan kata lain sejarah perkembangan komputer mempelajari bagaimana komputer diciptakan, berkembang, diperbaiki, dan disempurnakan melalui berbagai generasi yang contohnya alat hitung awal abacus, yang kedua mesin mekanik, yang ketiga komputer pertama hingga generasi kelima. Abacus, alat hitung manual paling awal yang digunakan untuk menghitung sederhana. Kalkulator mekanik, perangkat mekanik pertama yang dapat menjumlah dan mengurang. Yang ketiga, mesin analitik, konsep komputer modern pertama yang memiliki unit input, proses, dan output. Komputer pertama hingga generasi kelima. Generasi komputer adalah klasifikasi sistem komputer berdasarkan kemajuan teknologi utama yang signifikan. Contoh generasi-generasi komputer. Generasi pertama 1940 sampai 1956, contoh komputer ENIAC, ADVAC, UNIVAC. Yang kedua, generasi kedua 1956 sampai 1963, contoh komputer IBM 1401 dan IBM 7090. Generasi ketiga 1964 sampai 1971, contoh komputer IBM atau sistem dan PDP-8. Generasi keempat 1971 sampai sekarang, contoh komputer Intel 4004, Apple, dan IBM PC. Generasi kelima sekarang sampai masa depan, contoh komputer kuantum, robot, dan AI. Yang selanjutnya kita ke materi pengenalan komponen hardware. Pengenalan hardware. Komponen hardware komputer adalah perangkat fisik yang berfungsi untuk memproses data, melakukan input, dan menampilkan output. Berikut contoh komponen-komponen hardware komputer. Pengertian input. Input adalah data, perintah, atau informasi yang dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input agar dapat diproses. Pengertian output. Output adalah hasil dari proses komputer yang dikeluarkan melalui perangkat output sehingga dapat dilihat, didengar, atau digunakan oleh pengguna. Contoh-contoh perangkat input. Keyboard yang berfungsi sebagai memasukkan data berupa karakter. Yang kedua, mouse, mengontrol kursor di layar untuk mengklik dan menavigasi. Yang ketiga, scanner, mengubah dokumen fisik hard copy menjadi data digital soft copy. Webcam, menangkap gambar bergerak secara real time. Contoh-contoh perangkat output, yaitu monitor, menampilkan hasil pemrosesan data dalam bentuk visual di layar. Yang kedua, printer, mencetak data dari komputer ke kertas. Yang ketiga, proyektor LCD, menampilkan gambar atau video ke layar yang lebih besar. Komponen-komponen hardware. 1. Input device. Fungsinya memasukkan data dan perintah ke komputer, contohnya mouse dan keyboard. Yang kedua, processing. Fungsinya memproses dan menjalankan instruksi, contohnya CPU dan GPU. Yang ketiga, storage. Fungsinya menyimpan data secara permanen atau sementara, contohnya SSD atau RAM. Yang keempat, output device. Fungsinya menyajikan hasil pemrosesan data kepada pengguna, contohnya monitor dan printer. Selanjutnya ke materi yang ketiga, pengenalan sistem operasi. Sistem operasi. Sistem operasi adalah program pengendali yang mengelola semua sumber daya komputer seperti CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input-output, sehingga komputer bisa digunakan dengan mudah. Fungsi sistem operasi. 1. Mengelola hardware, CPU, RAM, perangkat input-output. Yang kedua, menjalankan dan mengatur aplikasi.
Yang ketiga, mengatur penyimpanan data. Yang keempat, mengatur keamanan. Contoh sistem operasi: Windows, Linux, dan macOS. Windows. Windows adalah sistem operasi grafis dari Microsoft yang paling populer dan banyak digunakan. Fungsinya adalah sebagai jembatan antara pengguna dan komputer, memungkinkan interaksi. Yang kedua, Linux. Linux adalah sistem operasi sumber terbuka yang berbasis Unix, diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Yang ketiga, macOS adalah sistem operasi berbasis antarmuka grafis GUI yang dikembangkan oleh Apple Inc. Dampak teknologi komputer. Dampak positifnya, efisiensi dan produktivitas komputer mempercepat dan menyederhanakan berbagai pekerjaan, mulai dari cara pengolahan, data bisnis, hingga tugas sehari-hari. Yang kedua, komunikasi. Kemungkinan komunikasi instan dan tanpa batas melalui internet mempermudah koneksi antar individu di seluruh dunia. Dampak negatifnya dalam teknologi komputer. 1. Keamanan. Munculnya ancaman seperti pencurian data pribadi dan munculnya konten dewasa yang mudah diakses. Yang kedua, ketergantungan. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi aktivitas fisik serta interaksi sosial langsung. Pengaruh AI terhadap masa depan. Positif, AI meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan inovasi dan solusi kompleks, dan banyak pekerjaan yang dipermudah, dan meningkatkan aksesibilitas. Negatif, pengaruh AI terhadap masa depan, pengurangan lapangan kerja, ketergantungan pada teknologi, kesenjangan keterampilan, dan ancaman privasi data. Sekian penugasan UTS dari saya, Muhammad Haika. Mohon maaf bila ada penjelasan yang salah kata dan penulisan yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.